Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sejahtera. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas atau sekaligus juga meluruskan ada sebuah video yang datang dari seorang mu'alaf. Dan mu'alaf ini mempunyai sebuah cerita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dulunya mu'alaf ini merupakan mantan gembala sidang sekaligus juga mantan ketua misionaris di Asia. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Alhamdulillah, kalau pada siang hari ini saya bisa memperkenalkan diri saya kepada semua kaum muslimin dan muslimah bahwa saya bernama Philip Yehuda, Master of Art, Master Divinity, dan Master Theologia. Teman-teman, ada yang menarik dari perkenalan beliau ini, di mana dia mengatakan namanya itu adalah Philip Yehuda. Jadi supaya kesannya kelihatan gitu ya, kalau dia memang mantan orang Kristen. Makanya dibuat namanya Philip Yehuda gitu ya. Dan yang menarik lagi, gelarnya. Gelarnya tadi ada 3 ya, dan 3-tiganya ini master. Yang pertama Master of Arts, lalu juga Master of Divinity, dan yang terakhir itu Master Teologi. Saya bingung ini kenapa bisa 3 gelarnya ini master semua ya. Bapak ini ngarangnya keterlaluan sekali gitu. Dari namanya aja memang sengaja gitu supaya nggak kelihatan ngibulnya ya. Makanya dibuatlah namanya mirip-mirip Kristen. Tapi gelarnya ini loh, saya bingung kenapa ada gelar dalam 3 master sekaligus begini ya teman-teman ya. Oke lah, kita lanjutkan aja. Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Tetapi alhamdulillah kalau pada saat ini karena hidayah Allah, saya dan keluarga kami semua telah hijrah menjadi kaum muslim. Oke, lalu Bapak ini melanjutkan kalau dulunya dia ini pernah berposisi sebagai gembala sidang. Hebat ya. Dan juga mantan seorang pendeta. Tapi aneh, karena ternyata Bapak ini rangkap jabatan. Sudah kayak ketua partai politik aja ya, bisa rangkap-rangkap jabatan, bisa jadi ketua partai, bisa jadi menteri. Dan Bapak ini selain gembala sidang, dia ternyata ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Ini nggak main-main loh ini. Wilayahnya mencakup Asia sekaligus. Jadi saya bingung ini bagaimana mungkin dia bisa rangkap jabatan ya. Karena gembala sidang itu kan tugasnya untuk menggembalakan jemaat. Artinya dia nggak bisa dong meninggalkan jemaatnya. Karena dia harus mengurus jemaat dan juga mengurus gereja. Tetapi kenapa Bapak ini bisa sekaligus merangkap jadi ketua misi? Apalagi tidak main-main, wilayahnya ini mencakup wilayah Asia. Aduh, gimana nih teman-teman? Masuk nggak ke logika? Nggak masuk. Karena sudah rangkap jabatannya. Jadi nggak usah kemaruk dengan jabatan Bapak. Karena kalau tadi dia bilang gembala sidang doang, ya, kalau dia bilang hanya mantan pendeta masih bisa kita tolerir ya. Tetapi ini ditambahkan dengan ketua misi. Jadi dari sini sudah kelihatan ngibul gitu ya. Karena nggak mungkin bisa merangkap sudah jadi gembala sidang, jadi ketua misi lagi. Dan beliau juga melanjutkan, katanya dia dan seluruh keluarganya sudah hijrah menjadi muslim. Nggak masalah, terserah dia. Kita lanjutkan lagi videonya. Kalau ditanya bagaimana saya bisa hijrah, apakah saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang
mualaf atau menjadi seorang muslim, jujur saya katakan saya tidak pernah punya rencana untuk menjadi seorang muslim. Kenapa? Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, saya punya penghasilan yang boleh dikatakan cukup baik, cukup luar biasa, sehingga kalau menjadi orang muslim, saya sendiri nggak tahu mau jadi apa nantinya, sehingga tidak pernah rencana. Di samping itu memang juga kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang, ibu saya pendeta, gembala sidang, istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Nah, teman-teman, lagi-lagi lagu lama dimainkan oleh Bapak ini di sini. Yaitu kalau dulunya dia waktu masih menjadi gembala sidang, jadi pendeta itu dia punya penghasilan yang cukup katanya ya. Tapi cukup tapi dikatakan luar biasa. Ini nggak jelas ya kalimatnya. Jadi kalau cukup ya cukup. Kalau luar biasa ya luar biasa. Kalau luar biasa itu artinya nggak cukup gitu ya. Jadi dari tata bahasanya aja udah kacau teman-teman. Cuma saya meluruskan, kalau sebenarnya gaji pendeta itu tidak sefantastis seperti yang dikatakan Bapak ini. Kan biasanya begitu ya, ustadz-ustadz mualaf lain yang mengaku mantan pendeta juga biasanya ceritanya dulu waktu pendeta gajinya ratusan juta, puluhan juta ya. Kayak Yaya Waloni, kayak Stephen Indra Wibowo, banyaklah pokoknya. Yang memang ini sebenarnya lagu lama yang mereka mainkan untuk menunjukkan kalau dulu mereka punya latar belakang yang hebat, dengan gaji yang hebat, lalu mereka tinggalkan demi untuk masuk Islam. Nah, ini cara mereka untuk menarik simpati, teman-teman. Tapi saya mau tegaskan ya, saya mau katakan ya, pendeta itu penghasilannya paling berapa sih? Kecil, teman-teman. Saya ini punya banyak teman-teman pendeta. Dan kadang-kadang mereka aja bergumul dengan ekonomi mereka sendiri. Makanya di samping daripada itu, ada di antara mereka yang mungkin ya sedikit berbisnis lah begitu ya, untuk supaya kebutuhan mereka tercukupi ya. Jadi nggak usahlah pakai lagu lama seperti ini ngatakan gaji pendeta itu luar biasa. Karena dari sinode itu sudah ditetapkan paling gajinya itu berapa. Kan yang menggaji itu kan dari sinode. Jadi kalau ada pendeta yang mungkin saudara kenal itu kaya, ya, itu punya materi yang cukup, itu biasanya pendeta-pendeta yang diberikan kesempatan atau diberikan keleluasaan di samping daripada mereka menjadi gembala, mereka itu berbisnis. Ya biasanya itu gereja-gereja tertentu. Tapi biasanya kalau gereja yang di bawah sinode seperti ini, itu sudah ada patokan penghasilannya masing-masing, teman-teman. Jadi Bapak ini sekali lagi sudah mulai kelihatan cara dia memainkan lagu lama. Lalu menarik juga, dia bilang semua keluarganya mempunyai latar belakang pendeta. Bapaknya gembala sidang, ibunya juga gembala sidang. Saya nggak tahu nih gereja di mana yang bisa memperbolehkan suami istri dua-duanya sekaligus menjadi gembala sidang. Ya mungkin ada ya, saya nggak tahu, atau nanti teman-teman boleh koreksi kalau ada dua yang menjadi gembala sidang di dalam satu gereja, itu saya pikir bisa menjadi gereja yang tidak sehat. Dan saya pikir sebenarnya tidak ada juga sih. Karena bagaimana mungkin bisa ada dua kepala yang menjadi gembala sidang di dalam satu gereja. Biasanya menjadi gembala sidang itu bapaknya sih, kaum dari bapaknya. Kalau kaum ibu biasanya dia hanya menjadi pendamping, tidak menjadi gembala sidang. Ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Lalu juga bapak ini mengatakan istrinya juga pendeta. Dan pada intinya dia mengatakan seluruh keluarganya pendeta. Jadi seluruh keluarganya pendeta ya. Saya nggak tahu apakah ini termasuk keponakannya, termasuk kakaknya, abangnya, dan sebagainya. Tapi dia mengatakan seluruh keluarganya pendeta. Wah ini luar biasa teman-teman. Kalau dimasukkan ke Muri ini bisa jadi rekor ini ya. Tapi saya nggak pernah sih ada dengar seluruh keluarga yang bisa menjadi pendeta seperti itu, nggak pernah. Nggak ada gitu ya. Paling ada pun yang menjadi pendeta ya bapak ibunya atau yang
nanti anaknya, itu pun anaknya tidak semua, tapi dia mengatakan seluruh keluarganya pendeta, teman-teman ya. Ini bisa masuk rekor muri nih Bapak ini, cuma sayang nggak tahu Bapak ini nggak jelas datanya ya. Kalau datanya jelas mungkin bisa masuk rekor muri. Oke lah, kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Saya dapat hidayah pada tahun 2018. Pada saat itulah saya syahadat di Kementerian Agama Kota Jogja, karena memang saya berasal dari Jogja. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing, karena saya ketua Departemen Misi. Base camp saya ada di Toronto, Kanada, dan saya harus membawahi Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 2017 bulan November, saya membawa tim untuk kembali merebut Nusantara Indonesia ini, untuk menyelesaikan misi yang disebut dengan misi Gerakan Selatan. Alhamdulillah, saya membawa beberapa tim, baik dari Korea Selatan, dari China, dari Australia, dari Jepang, dan dari Amerika. Aduh, Bapak ini belajar ngibulnya dari mana sih ya? Saya jadi ingat dengan Ustadz Mualaf, siapa itu yang dari Sunda itu, yang sudah wafat. Saya pernah bahas juga di video saya, yang dari Sunda, yang katanya dia pernah sekolah di 7 negara berbeda. Ya, sekolah di 7 STT di dunia katanya, di negara yang berbeda. Bahkan dia juga pernah menjadi ketua misionaris untuk mengkristenisasikan orang-orang di Indonesia dengan minyak babi katanya ya. Saya jadi ingat dengan Ustadz itu teman-teman. Ternyata ada juga saingannya ini ya, yang tidak mau kalah dengan Ustadz itu. Dia mengatakan tahun 2017 kembali dari Beijing. Nggak tahu ngapain dia di Beijing. Karena beliau ini adalah ketua Departemen Misi yang base camp-nya itu ada di Toronto. Waduh, Toronto nih di Kanada. Berarti Bapak ini hebat dong, sudah keluar negeri ya, sudah sering keluar masuk luar negeri nih biasanya. Dan beliau juga ini membawahi satu gerakan misi yang ada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Luar biasa ya. Jadi base camp-nya di Eropa, misinya itu di Asia. Luar biasa ya, jauh sekali ya jaraknya ya. Dan yang menarik, tahun 2017 November, beliau membawa tim dari Korea Selatan, China, Australia, Jepang, Amerika ya, untuk melakukan gerakan misi selatan katanya. Misi gerakan selatan di Indonesia, di Nusantara, untuk merebut kembali Indonesia menjadi Kristen gitu ya, kira-kira misinya ya. Cuma di antara tim-tim yang bergabung ini, kenapa Bapak ini tidak sebutkan Toronto, tidak sebutkan Kanada, kan base camp-nya ada di sana. Tapi kenapa tim yang dibawa dari Korsel, dari China, dari Australia, dari Jepang, Amerika? Jadi ngapain dia di Toronto kalau tidak ada tim yang bergabung di sana dari Torontonya sendiri? Kok malah yang diajak tim-tim dari negara lain? Kan bego begini ya. Base camp-nya di Toronto, tapi yang dibawa tim-tim dari negara lain. Ini bego atau tolol banget, saya nggak ngerti nih Bapak ini ceritanya ya. Saya lama-lama jadi emosi juga dengernya. Kok ada orang ngarang cerita bego begini pun bangga gitu ya. Dengan bangganya diupload ke media sosial. Oke lah, kita lanjutkan teman-teman. Tapi rupanya perjalanan ini memiliki kehendak lain dari Allah. Begitu kami sampai di Indonesia, saya bersama istri, kami pulang dulu. Kami kembali untuk bersilaturahmi dengan keluarga, untuk bertukar pikiran dengan orang tua tentang rencana dan gerakan misi besar-besaran ini. Aduh, teman-teman nih,
setiap potongan kata-kata Bapak ini semuanya ngawur sekali ini. Ngibulnya itu kelihatan sekali ya. Jadi dia sudah bawa tim nih ya, tim misi dari Korea, dari China, Australia, Jepang, Amerika datang ke Indonesia. Tapi ujung-ujungnya pulang, silaturahmi ke keluarganya, lalu diskusi lagi dengan keluarganya untuk merancanakan gerakan misi ini. Loh, jadi kamu ngapain jadi ketua misi di Toronto, di base camp? Kenapa tidak di sana direncanakan? Kenapa ujung-ujungnya malah rencanakan dengan bapaknya, dengan ibumu sendiri, dengan bapakmu yang gembala sidang, yang bukan orang misi? Kan yang punya misi ini kalian, yang punya base camp ini kan kalian di Toronto. Harusnya kalian di situ yang membuat rencana. Pakai otak kalian, pakai rencana kalian, pakai strategi kalian. Tapi kenapa ujung-ujungnya kalian malah tanya sama bapak ibumu yang gembala sidang, yang bukan orang misi? Kamu ini bego atau bagaimana sih? Saya nggak ngerti nih jalan pikiran ketua misi apa, bagaimana bisa ada ketua misi goblok seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya videonya ya. Adalah satu kebiasaan di dalam kehidupan kami, di dalam tim misi. Setiap pukul 2 sampai pukul 5 subuh, kami selalu mengadakan gerakan kegiatan praise and worship, pujian dan penyembahan. Nah teman-teman, katanya setiap jam 2 sampai jam 5 subuh ya. Biasanya mereka tuh katanya melakukan gerakan praise and worship atau pujian penyembahan. Cuma Bapak ini ngucapin praise worship-nya itu aja kaku banget gitu loh. Padahal sudah dari Toronto gitu ya. Apalagi kalau biasa orang Kristen ya, udah biasa lah sebut kata praise and worship. Tapi Bapak ini kayak, istilahnya kayak hafalan gitu ya. Dia mau ngucapin praise worship-nya itu kaku sekali gitu ya. Kayak nggak biasa dia sebutkan. Padahal katanya ini kegiatan rutin loh, praise worship ini. Masa dia nyebutkan praise worship ini macam kaku banget gitu ya. Aduh, nggak tahu lah, pusing nih teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Pada saat saya bersama istri dan anak-anak sedang praise and worship, kami selalu mendengarkan ada suara orang yang mengaji. Padahal pada saat itu kami ada di kapel, di mana kapel itu, lingkungan kapel di tempat kami ada pada saat itu semuanya lingkungan Kristiani, sehingga tidak mungkin ada satu masjid dan tidak ada pondok pesantren di lingkungannya. Nah, setiap kami praise and worship, pujian penyembahan dari jam 2 sampai jam 5 subuh itu, pada saat kami sedang mengangkat pujian, selalu kami dengar ada suara orang itu melantunkan satu nats yang diambil dari surat Al-Ikhlas, di mana selalu kami dengar orang ngaji mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu sampai selesai. Dan itu terus menerus terjadi selama hampir 3 bulan. Nah, dengan keadaan demikian, lama-kelamaan istri saya tidak kuat. Istri saya seorang pendeta yang membawahi dan menuntun para kaum wanita di organisasi para misionaris. Oke teman-teman, jadi di ceritanya ini ya, bagaimana bapak ini dan juga istrinya akhirnya hijrah gitu ya. Itu berawal dari ketika mereka melakukan praise worship katanya di chapel ya. Dan chapel ini katanya dari lingkungan Kristen ya, tidak ada masjid di situ, tidak ada musola atau apapun sebagainya ya. Tapi menarik ketika bapak ini mengatakan ketika mereka melakukan praise worship, justru yang terdengar itu seperti ada suara orang mengaji, ya. Dan tadi Bapak ini sempat membacakan bunyinya ya, yang terdapat dari surat Al-Ikhlas katanya. Tapi saya heran, kok Bapak ini tahu ya kalau itu surat Al-Ikhlas? Padahal waktu itu Bapak itu kan masih Kristen. Bapak itu kan masih ketua misi gitu ya. Tapi kok dia bisa tahu ketika dia mendengar itu, oh ini suara dari surat Al-Ikhlas. Akhirnya istrinya mulai tergoncang imannya, teman-teman ya.
Apalagi tadi dikatakan istrinya juga ikut membawahi kaum wanita organisasi para misionaris. Jadi ini alasannya ya teman-teman. Dan sebenarnya video ini masih ada lagi kelanjutannya, tapi saya persingkat saja ya, saya berikan penjelasan. Yang intinya nanti setelah dari kejadian ini, di mana mereka mendengar suara orang mengaji, walaupun pada waktu itu mereka ada di chapel yang lingkungan Kristen, akhirnya mereka mualaf teman-teman. Dan bahkan bukan hanya bapak ini dan istrinya, bahkan diajak juga katanya seluruh keluarganya, termasuk bapak dan ibunya yang tadi gembala sidang. Hebat ya. Jadi sekaligus mereka ini yang seluruh keluarganya mantan yang pendeta, rame-rame masuk ke mualaf, masuk muslim. Saya nggak pernah dapat informasi ada pendeta di mana, di gereja mana yang seluruh keluarganya itu mualaf. Saya tidak pernah temukan. Jadi ini udah jelas-jelas hoax. Karena kalau memang ada seluruh pendeta yang merupakan satu keluarga nih ya, dari gereja tertentu, lalu tiba-tiba mualaf, itu harusnya beritanya sudah heboh. Harusnya beritanya sudah dikenal. Ya, harusnya itu juga sudah menjadi pembicaraan dari kalangan-kalangan teolog. Kalangan-kalangan para pendeta-pendeta gereja yang ada di Indonesia. Tapi nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Saya sudah cari. Pokoknya tidak ada sama sekali bahwa ada satu keluarga nih yang pendeta semua akhirnya mualaf. Jadi ini saya yakin 1000% Bapak ini tukang ngibul seperti mualaf pada umumnya, ya. Saya terus terang aja, saya mengatakan kalau Bapak ini tukang ngibul. Kalau Bapak ini nonton video ini dan dia tidak terima, mungkin saya mau dibilang pencemaran nama baik dan sebagainya, wah silakan proses saya secara hukum. Bila perlu saya dipidana kalau memang Bapak ini kesaksiannya, ceritanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Simpel aja sebenarnya, tunjukkan dia melayani di gereja mana. Karena di video tidak disebutkan. Tunjukkan bapak mamanya yang gembala sidang itu melayani di gereja mana. Kalau dia bisa buktikan itu saja, maka sudah jelas bahwa bapak ini memang mantan gembala. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan, bahkan di video-videonya juga tidak ada data-datanya dia sebutkan ya. Harusnya kalau dia memang benar-benar mantan gembala, harusnya dia tidak ragu menyebutkan dia dulu gereja di mana, ya. Bapak ibunya juga gembala sidang di mana, itu harusnya dia sebutkan. Tapi di video ini, atau bahkan di video-video lainnya, saya tidak sama sekali tidak menemukan, teman-teman. Jadi sekali lagi kita menemukan ada seorang mualaf yang tukang ngibul gitu ya. Tapi ya kita maklumi gitu ya. Situasi pandemi bro, situasi lagi begini ya namanya juga butuh uang mungkin ya. Walaupun mungkin caranya ini sama sekali tidak etis gitu ya. Apalagi kalau saya lihat nih di channelnya ya, di deskripsi ada dilampirkan rekening bank lah untuk mendukung para mualaf lah. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu kemana tujuannya orang-orang mualaf ini melakukan cerita-cerita palsu begitu. Ya kemana lagi tujuannya kalau bukan masalah uang? Karena di situ dilampirkan nomor bank rekening supaya didukung ya, channel-channel ini didukung, mualaf-mualaf ini didukung. Ya namanya juga cari uang, ya bagaimana ya teman-teman ya. Tapi ingat satu hal, semakin kekristenan diserang, semakin kekristenan dihina, dijelek-jelekan, percayalah, nanti kalian sendiri yang akan menyesalinya ya. Jadi pakailah cara-cara yang fair, pakai cara-cara yang sportif. Gak usah bawa-bawa nama-nama kekristenan hanya demi untuk menjelekan, menghina, dan ujung-ujungnya hanya bicara soal materi. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe untuk mendukung saya terus di dalam meluruskan tuduhan palsu terhadap iman Kristen. Bahkan juga bagi teman-teman yang muslim, kalau mau dukung silakan didukung juga, tidak apa-apa. Karena harusnya kalian bersyukur dengan adanya channel ini dapat membantu kalian di dalam menyingkapkan kebohongan para mualaf-mualaf palsu. Karena saya kasihan lihat kalian dan prihatin lihat kalian sering sekali dibohongi oleh mualaf-mualaf palsu yang mencari keuntungan di pihak kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.